Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Indah Restukinanti dari kelas C, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya ingin memaparkan dua topik materi yang telah dibahas di perkuliahan sebelumnya, mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Materi pertama yang saya ingin bahas yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial menurut para ahli. 1. Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok antara kelompok lain. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. 2. Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lainnya. Contoh nyata dari interaksi sosial adalah kerjasama tim sepak bola antar pertandingan, debat calon presiden, dan tawar-menawar antar penjual dan pembeli, dan lain sebagainya. Interaksi memiliki ciri-ciri yaitu 1. Melibatkan lebih dari satu orang. 2. Terjadi komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. 3. Memiliki tujuan yang jelas. 4. Terdapat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Interaksi sosial didasari berbagai faktor yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial, bertemunya antar dua pihak atau lebih secara fisik atau melalui bantuan alat sebagai perantara. Komunikasi, proses penyampaian pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Yang dimaksud interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif yang mengarah pada kesatuan. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan baik individu maupun kelompok. Adapun bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan bentuk sosial disosiatif yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama yaitu bargaining, kuali, negosiasi, dan kerjasama dalam bidang ekonomi. Akomodasi adalah suatu upaya yang menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertingkah. Bentuk akomodasi yaitu kompromi dan simpati. Asimilasi adalah pencampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Akulturasi adalah pemberian dua
atau beberapa unsur kebudayaan menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Baik, materi kedua yang saya ingin paparkan yaitu status dan peranan. Status dan peranan merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial yang memiliki arti penting bagi sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat. Status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat, hubungannya dengan orang lain untuk mencakup hak dan kewajiban. Status sosial dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu satu, atribut status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh tanpa memperhatikan kemampuan seseorang, tetapi mampu berdasarkan kelahiran atau keturunan. Dua, aktif status, yaitu kedudukan seseorang yang dicapai melalui usaha-usaha disengaja diperoleh atas dasar presentasi atau kemampuan seseorang. 3. Assigned status, kelompok atau golongan yang memberikan kedudukan tinggi kepada seseorang yang telah berjasa memperjuangkan sesuatu dalam masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan status sosial yaitu satu, konflik status bersifat individual adalah konflik yang dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Dan kedua itu konflik status antar kelompok, ialah konflik kedudukan atau status yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ketiga, konflik status antar individu, yaitu konflik status yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Status sosial seseorang itu dapat diukur atau dapat dilihat dari jabatan, kekayaan, politis, keturunan, agama, dan prestasi. Peranan sosial adalah rangkaian norma dan perilaku yang dijalankan seseorang sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat kemasyarakatan. Peranan sosial dapat kita bedakan jadi beberapa bagian, yaitu peranan pilihan, peranan bawaan, peranan yang diharapkan, dan peranan yang disesuaikan. Peranan memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain, yaitu peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat seperti peranan ayah dan ibu. Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri seperti seseorang lelaki sebagai suami atau ayah. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi. Kelompok sosial terbentuk dari interaksi antara individu. Proses terbentuknya kelompok sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Karena sifat dasar tersebut, kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami. Adanya interaksi
mereka berkumpul membuat kelompok baik terorganisasi atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalamnya. Syarat kelompok sosial yaitu adanya interaksi antar kelompok, antar anggota, adanya kelompok sosial untuk mewadai interaksi anggotanya. Kesadaran. Setiap anggota memiliki kesadaran akan terlibatnya di dalam kelompok tersebut. Independen, yaitu anggota satu dengan lain saling mempengaruhi. Proses terbentuknya kelompok sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena sifat dasarnya kelompok sosial dengan mudah terbentuk secara alami karena adanya interaksi yang menjadikan mereka berkumpul, membuat kelompok baik terorganisir atau tidak, lalu membuat kegiatan di dalam kelompok tersebut. Syarat kelompok sosial yaitu adanya interaksi antar anggota, adanya kelompok sosial untuk mewadai interaksi anggotanya. Kesadaran. Setiap anggota memiliki kesadaran akan keterlibatannya di dalam kelompok tersebut. Interdependen, yaitu anggota satu dengan lainnya saling mempengaruhi perilaku dan sikap. Adanya kesamaan. Adanya kesamaan baik itu nasib, penderitaan, daerah, profesi dan lainnya dapat mempererat ikatan antar anggotanya. Struktur. Adanya struktur akan menuntut anggota untuk melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing. Jenis kelompok sosial yaitu kelompok sosial berdasarkan kepentingan dan wilayah. Terdapat beberapa jenis yaitu suku atau kelompok etnik, bangsa, desa, dan kota. Jenis kelompok sosial berdasarkan sikap anggota. Terdapat beberapa jenis juga yaitu kelas sosial dan kelompok sosial. Jenis kelompok sosial berdasarkan keturunan ada beberapa yaitu kasta dan bangsawan. Ciri-ciri kelompok sosial yaitu adanya motivasi, dorongan, dan motif yang sama antar satu individu dengan individu lainnya. Adanya pembagian tugas atau penegasan fungsi sehingga masing-masing memiliki kesadaran peran dan wewenang di dalam kelompok tersebut. Adanya akibat dari interaksi yang dilakukan oleh anggota satu dengan anggota lainnya. Terbentuk norma di dalamnya kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang diusung oleh anggotanya. Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kelompok sosial yaitu keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan dan harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok, ideologi yang mengikat seluruh anggotanya. Kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok, makanya ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dan anggota lainnya. Baik, demikian materi yang saya paparkan tadi. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dianggap peka. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf karena yang lebih itu perasaanku ke dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.